dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita pada kesempatan ini hadir lebih pagi ya, supaya lebih cerah, supaya lebih ceria dan tetap dalam senyuman ya. Karena kalau menurut beberapa teman itu senyum itu adalah ya sedekah yang paling mudah. Ya, ngomong-ngomong tentang senyum, wah, telah hadir pada narasumber kita kali ini seorang dokter yang tentunya murah senyum ya. Tapi kita nggak akan bahas tentang penyakit mulut ya, tapi kita bahasnya tentang mata ya. Waduh. Jadi pada kesempatan hari ini tumor mata ya, ketahui gejala dan penanganannya. Telah hadir narasumber yang sangat flamboyan di samping saya. Beliau adalah Dokter Senyum Indra Gila, spesialis mata ya. Dokter Senyum Indra Gila, spesialis mata. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Nonot panggilan saya. Siap. Oke, sehat dokter? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Tentunya Dokter Nonot juga sehat ya. Alhamdulillah dok. Ya, ternyata sudah banyak yang join dok di Instagram, YouTube, kemudian ada di beberapa channel RSUD Dr. Muadi yang lain. Ya dokter, pada kesempatan hari ini adalah tumor mata dok ya. Jadi ternyata kalau saya tahu itu tumor itu kan ada di tangan, di kaki, di kulit. Nah, kok sekarang ada di mata ya? Waduh, Iya. Gimana ya dokter? Silakan dokter. Iya, Dokter Nonot yang baik hatinya. Saya senyum, cuma bukan dokter gigi ya, dokter mata. Dan kebetulan di Rumah Sakit Dr. Muwardi tercinta ini saya dipasrai untuk ya ikut membantu penanganan mata, khususnya di bidang onkologi, bidang mata, tumor mata, juga bidang okuloplasti dan onkologi, rekonstruksi juga, trauma juga banyak ternyata. Iya. Nah, terus terkait dengan bahasan pada pagi hari ini, yang sobat Muwardi ketahui mungkin yang namanya mata, yos ini mata gitu Pak. Penyakit ngertinya katarak kayak gitu. Nah, iya. BLN. Nah, ini musim BLN ya kan. Sebenarnya lebih bagus bahasannya BLN, tapi enggak. Ini adalah tumor. Jadi mata itu adalah bagian dari tubuh kita yang sangat lemah. Tidak ada pelindung apapun Pak Nonot. Tidak ada tulang di depannya, sehingga kalau kita trauma juga fatal juga. Dan orbita, namanya orbita. Orbita itu meliputi bola matanya sendiri. Jadi mata itu ada bola matanya. Kemudian ada rongganya untuk tempat masuknya mata itu. Juga jaringan-jaringan sekitarnya seperti palpebra atau kelopak mata, seperti alis atau bulu mata. Ya, bulu mata semacam itu. Nah, tumor mata itu bisa mengenai ketiga aspek ini. Ya, baik bola matanya sendiri, cengkorongannya itu apa ya? Tempatnya bola mata itu. Tulang dok. Bukan. Antara tulang dan bola mata ada otot, ada lemak, iya. Jadi bola mata itu sebenarnya dari rongganya sendiri tidak begitu besar. Di samping-samping sini masih ada bantalan untuk bola matanya itu. Jadi ada lemak, ada otot untuk menggerakkan bola mata, ada saraf, ada pembuluh darah begitu. Jadi bola matanya kena, rongganya ini otot-ototnya bisa terkena, ataupun jaringan istilah kita adnexa, jaringan tambahan, baik kelopaknya bisa terkena tumor, ya. Kemudian ini kita itu kan mata kita tidak pernah kering, Mbak Nonot. Kok bisa begitu? Karena ada yang memproduksi air mata, kemudian membasahi bola mata, kemudian dibuang lagi. Jadi siklusnya begitu, diproduksi, membasahi, dibuang terus begitu. Kalau ini ada yang miss di antara ini, bisa banjir, bisa kekurangan cairan. Ya, lah, iya kayak menangis Bombay gitu kan. Nah ini di sini ada glandula lakrimal namanya. Nah itu bisa juga mengalami tumor di situ. Ya, jadi tumor itu bisa mengenai bola matanya, kemudian rongga di antara mata dan tulangnya,
kemudian jaringan adneksanya maupun tulangnya sendiri bisa. Iya, bisa terjadi. Di asalnya dari macam-macam. Sarafnya juga bisa kena. Gitu, Pak Nono. Iya, Jadi iya, memang iya. tumor itu bisa menyerang mata, tapi yang di mananya. Iya, gitu iya. ya. Jadi yang di mata taunya yus ini gitu kan. Tumor, Tapi iya. bagiannya ternyata pelik sekali. Iya, Iya. Apa aja dokter ada tumor mata? Nama-namanya? Nama-namanya sebelum kita ke nama mungkin ya di bola siap. mata, Oke. orbitas, tumor Ini dok. mana? Oh ini Nah. lebih jelas ya para pemirsa. Jadi ada bola mata, orbitas, struktur adneksanya. Oh. Kemudian lanjut saja Mbak. Next. Next. Nextnya di situ dok. Oh, next-nya di sini. Ya. Ya, ini tumor ya, bisa mengenai semuanya. Ya. Oh, ini Bisa ya, Dok, ini Pak ya. Nono. Iya, di Bisa. sekelilingnya, iya. Nah, ini asalnya tadi. Ya, asalnya itu banyak bisa dari kelenjar air matanya tadi, kelenjar lacrimalnya, jaringan limfoidnya di situ, dari retinanya sendiri. Ya, macam-macam. Kalau namanya ini Pak Nono. Aku yura apal Pak Nono. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau di kelenjar lacrimal ya bisa adenoma pleomorfik. Opo, kan gitu kan. ya. Pokoknya ada tumor di situ. Kemudian ada di retina yang mungkin sering dokter Nawat atau pemirsa lihat dengar retinoblastoma. Semuanya itu kan. Ya. Itu tumor ganas Oh gitu. pada anak-anak. Begitu. Ganas pada anak-anak. Iya. Selain retinoblastoma mungkin dokter, ada yang istilahnya non sewu agak Banyak. sedikit fatal. Yang Ada ganas. agak sedikit fatal pada anak-anak, ada namanya rhabdomyosarkom. Ada enggak? Sarkom. Teret ini, ya kan? Oh, ada. Jadi jaringan otot-otot di sekitar bola mata itu ada otot. Nah itu berasal dari situ, jaringan ikat di situ. Itu tumor ganas. Pada, iya banyak. Makanya tumor itu saya dulu pernah dengar dari bahasanya dokter Teguh ya, SPOG ya, sama itu. Artinya asal muasal dari tumor itu sama lah. Kemudian macamnya karena bagian dari mata itu banyak sekali, ini, nah gitu. Kemudian yang terpenting dari itu mungkin ini ya Pak Renat ya. Iya. Gejala yang harus diwaspadai. Dok. Waspadalah. Waspadalah. Bang Napi itu. Nafi. Jadi para pecinta Muwardi, para pecinta Muwardi, Rumah Sakit Muwardi yang baik hatinya. Kalau ada nalarnya gini, mata itu kalau ada tumornya, mata itu kan jaringan lunak. Kalau ada tumor di belakangnya mesti kedorong, ya toh? Nah, kedorong di istilah kami adalah propetosis. Propetosis. Terdorong. Nalar kita kalau bola mata menonjol berarti ada sesuatu di belakangnya yang mendorong. Agak melotot. Melotot boleh. Tapi melotot pun juga ada variasi normal ya Pak Nonot ya. Ada orang-orang tertentu yang mripate apa istilah kita? Belolo apa? Bukan. Ya. Metoto, dua-duanya gitu. Asal dua-duanya metoto dan tidak ada gejala lainnya, normal baik-baik saja. Simetris kanan sama kiri. Cuma kalau ada propetosis, salah satunya menonjolnya lebih dari mata satunya, dan itu bedanya lebih dari 2 mm, ya kita harus waspada. Kalau mungkin 1 mili, mungkin variasi normal. Ya. Tubuh kita kan sebenarnya tidak 100% simetris. Iya lah, mungkin telinga Pak Nonot kanan sampai kiri tinggi sebelah, bisa jadi kan? Ya. Iya. Kan keluar telinga kanan. Oh ini alis saja kadang-kadang tingginya juga tidak sama. Ya. Kalau hanya beda 1 mili kanan sama kiri, tidak ada gejala lain, kita anggap tidak perlu khawatir lah. Ya. Tapi tetap waspada. Menonjol, kemudian nyeri, ya terutama yang ganas tentunya. Kalau yang nggak ganas biasanya menonjol saja gitu. Tapi kalau ganas pertumbuhannya cepat, mata juga akan terasa nyeri. Karena rongganya itu kan tetap, volumenya tengah bertambah, sehingga bola matanya masih kedesek toh. Yang kedesek di samping bola matanya, saraf-sarafnya juga kedesek juga. Menimbulkan rasa nyeri. Siap. Ya. Bedanya dokter, antara nyeri karena belekan dong dok. Ini. Dan nyeri karena suatu tumor. Dan belen. Tentunya secara kasat mata. Secara kasat mata. Dilihat oleh teman saudara-saudara sekalian, teman kita melihat itu matanya kok merah.
ada sekret istilah kita, ada blobok, regetan. regetan, ada blobok berair, ya kita mungkin cenderung ke BLN ya. Kalau karena desakan tumor dan nyeri biasanya ya ada sih yang matanya merah, ada yang tidak. Tapi biasanya tidak disertai dengan keluarnya kotoran mata. Ya gitu. Dan kalau BLN biasanya ada rasa gatal juga ya, sehingga ngucek-ngucek gitu dah. membuat kita untuk ucek-ucek bola mata. Kemudian gerak matanya juga akan terbatas. Misalnya ada tumor yang di rongga orbitanya itu mendesak otot, salah satu otot. Misalnya bola mata kita itu, masya Allah, ya kan? Artinya kita dengan punya mata saja, kita mesti bersyukur sekali. Iya. Kenapa kita bisa melirik kanan, melirik kiri? Jadi kalau Pak Ronald zaman kuliah bisa menyontek kanan dan kiri itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, lulus. Artinya fungsi dari otot-otot ini sempurna. Maksudnya begitu. Kalau nyonteknya sih, ya siap, bisa melirik kanan kiri berarti otot. Waktu melirik ke kanan berarti otot, ya rada istilah kerennya rectus lateral sama medialnya itu kuat, sempurna. Siap. Ibaratnya mobil itu spring balancingnya itu oke lah gitu ya. Kalau menggok yang ini bisa menggok sini, tidak bisa mesti bagi-bagi itu kan bisa jatuh. Ini juga begitu. Kalau ada massa atau tumor yang melekat di otot-otot di situ, sehingga ototnya akan terganggu geraknya, otomatis gerakan bola matanya, mata yang terkena akan terbatas. Gitu. Ketajaman penglihatan, nah ini yang penting dari mata. Mata itu adalah jendela dunia, Pak Nono. Siap. Jendela dunia. Jendela dunia. Kalau pepatah itu buku dong. Buku. Jendela dunia. Iya. Ini jendela dunia, artinya dengan mata saya melihat Pak Nonot. Ya, siap dong. Segala informasi masuk. Nah, Pak Nonot itu orangnya langsing, alhamdulillah. rambutnya lurus, bajunya putih, kelihatan. Salah semua. Salah apa? Itu nanti perlu ke polimata. Iya. Artinya 80% informasi itu masuk. Itu dengan mata, tek, wah sudah. Yang cantik, yang macam-macam itu muncul. Sehingga kalau ada tumor di situ, biasanya juga akan terutama yang mengenai retrobulbar ya di belakang bola mata itu mengenai sarafnya biasanya terjadi penurunan tajam penglihatan atau terjadi penurunan visus. Begitu Pak Nono. Ini gejala-gejala apa ini? Nah, kalau di kelopak ini ya bisa terjadi pembengkakan. Kelopaknya bengkak. Udim istilah kita. Begitu. Kalau seperti itu dokter, mohon maaf, urdiolum itu loh dok, itu ya. Bintitan. Itu apakah termasuk tumor juga dok? Nek saya asbabul nuzul. Kata-kata tumor itu kan sebenarnya benjolan di tubuh kita yang semestinya tidak ada. Ya toh? Kalau ada ya bukan tumor. Ya toh? Semestinya, maksudnya kudune ono ada ya normal. Otot besar ya normal. Benjolan ini ya normal. Lain normal gitu. Cuma kalau mestinya tidak ada di kelopak ini sehingga ada bintitan. Istilah kita hordeolum atau kalasion, ya itu tumor. Tumor kan benjolan yang patologis, yang tidak semestinya ada. Cuma ya tumor jinak lah ya. Itu karena infeksi atau karena sumbatan dari kelenjar-kelenjar air mata, gitu Pak Nono. Ya, jadi tadi ada suatu apa ya dok ya, gejala Iya. Awal gitu ya. Nah, kalau sudah ada gejalanya dok, iya. Apa yang harus dilakukan, terutama pada mohon maaf nih, ketika ada anak-anak di rumah, apakah harus kita kemana atau harus diapakan? Iya. Jadi kalau ada tanda-tanda atau gejala-gejala seperti yang kita sampaikan tadi ini, ya menonjol, ya toh? Menonjol, kelihatan maju. Ini juga menonjol kan begitu. Ini gambar. Nah ini juga menonjol. Menonjol, merah, kelihatan. Ini kasat mata bisa dilihat. Ya. Nah ini juga anak-anak, ini ganas ya, rhabdomyosarkom ini ganas macam itu.
ya. Nah, apalagi sampai kayak gini kan, Waduh. jangan sampai begini. Ya. Artinya deteksi dini dari suatu gejala itu harus diwaspadai. Kalau ada gejala-gejala, misalnya kita runut dari mana Pak Nono? Dari orang dewasa atau anak-anak dulu? Enaknya? Orang dewasa dulu. Orang dewasa ya. Oh. Dewasa. Ya misalnya di kelopak mata kita ada bintetan tadi. Bintetan yang biasanya kalau diobati tidak sembuh kan diambil, diincisi. Ya. Sekian bulan tumbuh lagi. Ambil lagi, tumbuh lagi. Kalau 1, 2, 3 kali diambil tumbuh lagi itu wajib waspada. Mungkin ada suatu keganasan. Sehingga perlu kita periksakan ke layanan kesehatan, terutama ke Muwardi. Ya gitu. Yang tentunya ilmunya yang lebih mumpuni. Iya, siap. Enggak lah Pak Nono, saya pun juga masih belajar kok. Ya masih belajar. Ya. Cuman di Muwardi itu kan banyak subspesialis yang bisa kita ajak saling share ilmu gitu, sehingga lebih komprehensif. Ya, kembali ke ada benjolan yang berkali-kali tumbuh itu juga wajib waspada, periksakan. Kemudian kalau ada luka yang disertai dengan semacam kayak digerogoti tikus itu pokoknya lukanya compang-camping juga harus waspada. Mungkin suatu keganasan juga. Bola matanya menonjol juga harus waspada, periksalah. Sebelum kalaupun ada tumor jangan sampai dia tambah besar dan mendesak perangkat-perangkat penglihatan kita. Iya. Apakah penanganannya harus dengan operasi, Dok? Apakah penanganannya harus dengan operasi? Bisa diobati aja minum obat gitu gimana? Ada memang. Tato atau gimana? Ada memang istilah kita namanya pseudotumor ya Pak. Pseudotumor itu ketok tumor jane udu. Ya mungkin suatu inflamasi, suatu pembengkakan. Ya diberikan anti-inflamasi baik yang golongan steroid maupun non steroid, biasanya dia akan resorb, akan mengecil. Ya sudah, tanpa operasi. Itu bukan tumor. Bukan tumor. Tentunya ya apakah itu pseudotumor atau tumor ya dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Lebih lanjut dan tidak melulu atau ensis hanya mata. Mungkin terkait dengan sistemik. Mungkin saya konsulkan dokter penyakit dalam. Oh, ada apa ini namanya Pak? Tiroid. Nah, mungkin ada hipertiroid atau hipotiroid, itu bisa secara sistemik dan ke mata bisa menyebabkan penonjolan. Begitu. Sehingga kalau semacam itu mesti komprehensif. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Entah itu ronsen, entah itu CT scan atau MRI, itu ada semua di kita ya, Pak Nono. Muwardi baik. Iya, Muwardi baik. Gitu, Pak Nono. Ya, siap kita sapa ada beberapa sobat Muwardi yang sudah join lewat Facebook, YouTube maupun lewat Instagram, Dok, ya. Tapi ya, belum ada pertanyaan yang menyangkut ini, Dok, ya. Iya. Tapi sudah ada salam-salamnya, Dok. Ada saya yang dari teman-teman yang dari luar kota, Dok, bahkan ada luar negeri juga ya, Dok. Wah, hebat ini. Ternyata Muwardi wae sampai Hong Kong. Saya pikir Hong Kong itu iya. Enggak jadi saya utarakan. Hong Kong hebat. Gitu. Luar biasa. Ada pertanyaan, Dokter, dari Marta Sihombing. Dokter mau tanya, untuk tumor mata pada anak, apakah bisa terdiagnosa sejak lahir atau sejak dalam kandungan? Wah, ini tadi bahas tentang anak-anak tadi, Dok. Iya. Tumor pada anak memang tadi yang paling sering dan relatif sering ya, walaupun sedikit frekuensinya, tapi kan di mata sendiri relatif sering dan ganas itu kan retinoblastoma tadi ya. Apakah bisa didiagnosis sejak lahir? Sejak lahir itu maksudnya lahir ceprot itu ya? Lahir ceprot, kemudian oh ini ada tumornya. Ya kalau dia langsung terlihat menonjol ya kita curiga, kan gitu. Curigaan tumor. Cuma kalau dalam perkembangannya mungkin sebulan, 2 bulan,
ada gejala-gejala lagi, misalnya retinoblastoma itu ada istilah kita red eye cat. Keren ya. Moto kucing. Moto kucing. Gitu. Moto kucing. Mata kucing itu Pak Nonot punya kucing. Enggak punya. Oh iya, enggak jadi saya. Jadi begini, kalau kucing di tempat gelap kita kasih ya, senter, ya. mencorong. Oh, iya. Mencorong. Itu pada retinoblastoma yang fase-fase awal gejalanya semacam itu. Mata si anak kelihatan mencorong gitu. Iya, kena cahaya mencorong. Tapi malah kadang-kadang malah kelihatan cantik ya. Iya. Wah, Iya. bagus sekali. Tapi ternyata di dalamnya ada suatu keganasan. Luar biasa. Kalau sejak dalam kandungan, saya sendiri tidak bisa menjawab. Bisanya menjawab mungkin hanya sekedar ada tumor-tumor yang ada kaitannya dengan genetik, kan gitu ya. Oh, gitu. Ya. Seperti retinoblastoma itu juga ada unsur genetiknya saja. Walaupun yang sporadik muncul ada juga. Artinya ibu ini ada kakaknya yang begini tidak, Bu, misalnya gitu. Enggak, itu kalau saudara, omnya, tantenya, Pak D-nya enggak juga, Dok. Oh ya, berarti dia muncul secara sporadik. Berarti ada mutasi sel begitu. Mutasi sel-sel kanker gitu. Iya. Bisa. Jadi ibaratnya kalau suatu kan kalau mata itu kan apa ya? Fungsi ya, Dok ya. Berarti kita harus melihat fungsinya dulu gimana. Betul. Nggak bisa kalau misalnya dalam kandungan atau anu. Yes, the first choice, the first important thing in mata adalah penglihatan. Saya pun kalau itu ada tumornya dan di CT scan kelihatan batasnya tegas, tidak ada suatu keganasan, penglihatannya masih bagus, selalu kita tawarkan, ini Bu, Pak, Mbak, Mas, Dek, Kang, Om, sudah semuanya kan, Mbah gitu. Ini memang ada tumornya, cuma penglihatannya Bapak masih bagus. Kalau saya ambil, misalnya riskan bersinggungan dengan nervus opticus secara penglihatan, ya riskan itu tak ambil, kadang-kadang menyenggol itu setelah operasi malah gitu. Iya. Kadang-kadang seperti tadi Dokter Nonot tanya apakah harus selalu operasi, mungkin perlu juga hanya observasi. Bisa jadi begitu. Tidak harus, observasi. Setahun kok tumbuhannya segini terus, ya wes, ya sudah. Karena termasuk riskan tadi. Riskan. Karena kalau saya melihat operasi mata, jadi kalau misalnya tumor ada di tangan gitu ya, diambil mungkin tangan masih bisa, tapi kalau mata, waduh, kita harus mengambil tumornya serta fungsionalnya, fungsinya dari suatu penglihatan tadi jangan sampai malah hilang gitu ya. Iya. Dokter mata itu kan Tuhan nggak boleh tremor. Iya. Tremor. Cuma gini Pak Donat ya. Tapi memang ada kalanya kita dihadapkan pada suatu situasi yang buah si malakama kan gitu, kadang-kadang gitu ya. Wah, ini tumornya mengancam jiwa ya. Progresivitasnya atau keganasan cukup tinggi ya. Ya mau nggak mau tumor dan bola matanya kita ambil. Kadang begitu. Retinoblastoma pun kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, biar tidak ada perluasan, kadang-kadang kita ambil. Nah ini mengambil bola mata itu ada 3 Pak Nonot. Istilahnya eviscerasi, enukleasi, eksentrasi. Enukleasi itu kalau tumornya di dalam bola mata, angel ya, bayang ya. Kayak Pak Nonot makan degan. Degan itu kan gelundungan, dhuwur itu dipecras gitu ya, dibuka, kerok gitu kan, makan gitu ya. Nggak mungkin masuk, nggak mungkin. Jadi harus dikerok pakai sendok. Kan nggak mungkin loh. Masa kepalanya cukup, nggak cukup lah, udah cukup. Jadi makan kelapa, makan kepala. Ambil kelapa makan kepala, gitu. Jadi yang diambil ini korneanya dibolong lubang, terus isi bola matanya dibersihkan. Bayangannya begitu. Ini tumor-tumor yang ada di dalam bola mata, begitu.
Kalau tumor-tumor yang ada di apa namanya kulitnya degan, ya sak degane diambil. Itu tumornya di kulitnya degan dan sampai keranjangnya juga kena, ya sak keranjangnya diambil. Kepalanya. Oh anu dong, kepalanya habis dong. Bukan dong. Jadi ini rongganya ada tulang ini. Nah, tulang mungkin sampai tulangnya juga dikerok gitu semuanya diambil. Itu eksentrasi yang paling besar untuk pengambilan mata, eksentrasi. Biasanya terus bolong itu bisa ditutup pakai kelopaknya atau bolong terus biasanya kita nyun tulung sama bedah plastik ya toh, untuk menutup itu pakai flap apa grab gitu sehingga matanya. Oh, terus itu nanti gimana? Berarti non sewu dong. Secara fungsi hilang. Iya, bolong. Jadi bolong terus menukik ke dalam itu ditutup pakai kulitnya. Kalau mungkin ada suatu protesa. Protesa. Itu tadi yang eviscerasi, yang ini ambil degannya saja itu paling bagus itu untuk pasang protesa. Sehingga kalau eviscerasi itu kan kulitnya, otot-otot yang nempel di kulit masih utuh. Sehingga dipasang protesa masih memungkinkan kalau dia nanti melirik gitu kelihatan melirik. Walaupun fungsi penglihatannya tidak ada ya. Enukulasi masih mungkin juga bisa. Tapi kalau eksentrasi kan ya harus hilang kabeh. Iya. Hilang kabeh. Recovery-nya atau rehabilitasi mediknya mungkin jadi ada implan kayak kayak kulit gitu, diukir, digambar kayak mata gitu, ditempelke masuk plek gitu sama kulitnya, disamakan kulitnya gitu, bisa. Sekali lagi dok, kepikiran tentang donor mata. Donor mata. Apakah bisa setelah diambil tadi terus ada donor? Nah ini pertanyaan yang menarik. Jadi selama ini yang dimaksud donor mata, cangkok mata, itu sebatas pada kerusakan di kornea. Kalau sarafnya sudah putus, apalagi sampai diambil tadi eviscerasi, enukleasi, bahkan eksentrasi, mata sak gelundungan dipasangkan lagi gitu, fungsinya bisa lagi sampai saat ini, tidak tahu ya berapa abad ke depan, siapa tahu bisa membung saraf sampai jadi bisa melihat lagi. Tapi kalau sampai saat ini yang namanya donor mata adalah korneanya ini aja. Kalau terjadi misalnya kena sambar moto, korneanya jadi infeksi, rusak, putih gitu. Nah, perangkat belakangnya masih bagus. Nah ini korneanya aja yang diambil, dipasang donor kornea. Dari mana donornya? Dari orang-orang yang ya tentunya sudah meninggal. Kemudian diambil, dicangkokkan di sini. Ngaten, begitu. Kornea ya saya kira. Kornea, iya, sak gelondongan ya toh. Sampai saat ini belum bisa. Iya. Ya masih banyak pertanyaan semacam itu di masyarakat. Dok, nanti bisa disambung lagi. Keluarga saya mau mendonorkan matanya, dok. Loh, masih hidup, masih mau jangan. Ya memang beda dengan ginjal ya. Sudah apalagi itu. Wah iya. Kalau mata biasanya ya itu dari orang. Oke dokter, ada pertanyaan lagi dokter dari Pinky Lorenza. Oh, Pinky. Pinky itu berarti bajunya pink. Ya, Nah. dan dia Ki. Ya, Ki. Apa itu Ki? Dok, saya muncul seperti daging kecil di kelopak mata itu daging tubuh atau istilahnya kutil. Berbahaya tidak ya? Nah, kelopak mata. Kelopak mata itu berarti palpebra ini ya. Palpebra bagian dalam, bagian tidak luar. disebutkan atas atau bawah ya kan? Seperti apa? Daging tumbuh. Ya, daging tumbuh di situ ya memang kalau melihat foto DP-nya Mbak Pinky itu belum begitu sepuh ya. Masih muda. Artinya prevalensi di situ kan kemungkinan betul ada apa tadi bintitan mungkin. Ada bintitan yang kronis kalasion mungkin. Daging tumbuh atau kutil atau papiloma mungkin juga.
Tapi biasanya yang seperti itu tidak ganas, tidak ganas. Kita lakukan eksisi, diambil, dipotong gitu. Kalau perlu dijahit ya dijahit gitu. Biasanya jinak. Jadi tergantung tadi dok apakah ada apa? Iya. Teman-teman enggak tadi dok? Ya diobservasi ya, Mbak Observasi. Pinky. Day by day, bulan demi bulan tambah besar atau segitu terus, atau tumbuh jejernya muncul lagi tonggo-tonggone gitu ya, harus diwaspadai. Itu. Siap dokter ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan oleh Mbak Pinky. Ya kita sapa teman-teman yang sobat mati dari Facebook. Assalamualaikum dari Wina Asri. Mana? Oh. Assalamualaikum dokter senyum yang selalu penuh senyum dan dokter Novianto Yang penuh dengan tawa. Canda tawa. Oh, udah ada ya? Ya. Saya seorang penyintas autoimun SLE, Sjogren syndrome, RA dan Sjogren terutama sering keluhan pada mata yang selalu kering dok, sehingga setiap hari selalu tergantung pada Tetes mata. tetes mata sendo hidup untuk membasahi kornea mata dok. Kalau lupa sehari langsung iritasi, kemerahan kadang bengkak. Selain itu ada senduleters dan sendositrol. Gak banget pertanyaannya. Ya, apa penyintas autoimun bisa terkena tumor dan pada penggunaan tetes mata setiap hari dalam yang ada efek samping. Ternyata dokter mata bacanya lebih cepat daripada dokter bukan mata. Dokter pasien hidup dan dokter pasien mati. Kebanyakan. Tapi sekarang pasien hidup juga ya dok ya. Sampai terlalu dijawab. Sjogren syndrome memang banyak, mungkin ada komunitas sekarang itu ya. SLE atau autoimun ya, yang bisa menjawab tentang itu kan dokter penyakit dalam, khususnya imunologi ya. Di kita siapa sih? Dokter Agus Joko ya? Agus Joko gitu. Dan kawan-kawan dan tim. Iya. Nah, biasanya juga saya kecipratan konsulan. Nah, dengan matanya kok kering. Sjogren syndrome itu memang yang kena kan kelenjar-kelenjar ekskresi dari cairan. Yang kering biasanya juga tidak hanya mata, mulut juga kering. Iya. Ya, dan mukosa penghasil cairan juga kering. Ya, di mana-mana, di atas sampai bawah gitu. Sehingga keluhannya di tempat lain juga, kalau di kami juga itu matanya terasa kering. Kalau kering itu memang ya jadi nggak nyaman. Pinginnya membasahi, pinginnya kedip-kedip terus begitu. Setelah kering kan urutannya kan sehingga di situ kan ya rawan infeksi, rawan keluhan-keluhan yang lain juga. Memang terapinya kalau dari dalam yang memproduksi cairan sudah kurang, tentunya dari eksternal, dari luar diberikan, saya tidak menyebut namanya tadi, diberikan artificial tears, ya, tetes-tetes mata dari luar, mereknya banyak sekali. Yang paling baik apa dok? Nah, pertanyaannya biasanya gitu. Jadi yang lebih mahal banyak, kayak gitu macam itu. Jadi tetes mata itu tidak ada yang baik. Adanya nggak ada bang. Untuk Sjogren syndrome, adanya yang cocok. Iya. Kadang saya berikan merek ini tek sudah enak, harganya murah. Apakah itu mahal? Enggak juga. Cocok. Tetes ini mungkin belum tentu cocok untuk pasien B, pasien yang lain. Jadi kadang-kadang memang setiap individu memerlukan suatu artificial tears yang beda gitu. Dan seumur hidup, karena ya memang kering terus piye, nek kering terus kan rawan iritasi, rawan infeksi, juga tidak nyaman begitu. Ya, kan banyak juga. Nah, efek samping apakah ada? Ya sekarang ya memang tidak ada ya yang
100% jujur, tidak ada efek samping apapun begitu. Cuma kalau istilahnya Al Ustadz Nonot ini kan ada madorot dan manfaat, kan gitu. Betul? Oh, Al Ustadz beliau itu. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi lah lupa. Mbak Wina ya. Jadi kalau itu tetes mata baik untuk Sjögren syndrome-nya, ya udah dipakai terus. Cuma sekarang memang ada kemasan yang mini dus. Ada botol, ada yang mini dus cilik-cilik itu, kecil-kecil. Ya, yang enggak ada preservatifnya, enggak ada pengawetnya. Itu sampai saat ini dipercaya yang lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Yang kadang-kadang tidak bersahabat dengan milieu di mata itu kan karena pengawetnya itu ya jangka panjang menambah derajat kekeringan matanya. Gitu. Jadi ya memang harus pakai terus ya dipakai. Dan ini sekarang apakah bisa menjadi tumor tadi ya? Iya. Insya Allah enggak lah. Enggak, ini yang tanya tadi Dok, Mbak Wina Asri, sekarang saya dirawat di Pelambuyan 8 ya, mudah-mudahan cepat sembuh Mbak Wina. Sehat. Salam dari Dokter Senyum. Apa ini? Wijaya Kusuma. Kan di Pelambuyan. Deket. Hanya 5 langkah. Dari rumah pacarnya. Dok, ada pertanyaan dari Sobat Marjam dari Instagram. Dok, ini ada anak tetangga yang terkena retinoblastoma ya Dok, usia 2 tahun, dari Cilacap. Oh ini, cara dibawa ke Muardi bagaimana ya Dok? Apa nanti akan kemo juga? Nah, silakan Dokter. Naik mobil jalan sampai Muardi. Caranya gitu dulu. Ya, maaf ya, Mas Sumarjan kan gitu. Cara bawanya gimana? Dijunjung, naik mobil, jalan sampai sini. Maksudnya mungkin tahapan rujukan begitu ya? Ya. Ya kalau era sekarang kan era BPJS ya. Ya mestinya ada layanan BPJS ya dimanfaatkan ya Pak Sumarjan ya. Yuswanipun sampun 70 tahun ya. Ini eyangnya mungkin ya. Ini eyangnya dari tetangga Dok. Gimana? Anak usia oh iya. Cilacap ini Dok. Monggo itu bisa rujukan dari puskesmas atau dari vaskes pertama, kemudian di rumah sakit tipe apa C atau apa di Cilacap gitu. Nah tentunya dari rumah sakit tipe C atau B-nya di Cilacap itu yang nanti bisa merujuk ke Muardi. Ya, monggo bisa atau di sebelum Muardi kan ada Sarjito atau mana monggo. Yang penting anak ini anak ini bisa tertangani ya. Dan nanti apakah ada kemo juga Dok? Kemo juga ya, nanti kita assessment kita lihat seberapa jauh fasenya, apa fase prodromal, apa fase glaukomatosis atau sudah nggak boleh ya menayangkan lama-lama, saya juga nggak enak ini ya, karena ada mungkin nanti keluarganya ikut nonton ya, ada sudah sampai jebrot sampai metoto gitu ya, itu akan beda-beda penanganannya. Kemudian juga ada kemujuan juga nanti Pak Sumarjan ya. Iya. Siap Dokter, luar biasa sekali penjelasannya. Ada dari Mita Agnia. Bagi Dokter Senyum dan Dokter Novi, alhamdulillah ada yang menyapa saya. Dokter Novi istri saya loh, bukan ya? Oh iya. Jadi saya sebenarnya adalah istrinya Dokter Senyum. Gimana ini? Aku bingung ini. Gimana? Dok, apakah minus yang bertambah? Nah, ini agak melebar. Dok, apakah minus yang bertambah terlalu banyak hanya dalam beberapa bulan pertanda ada tumor atau kanker mata? Aduh. Tadi Dok mungkin. Iya. Minus mungkin 2-3 bulan tambah lagi, 6 bulan tambah lagi gitu ya? Cepat gitu Dok. Ya kalau tidak ada gejala-gejala yang lain ya bukan tumor ya. Memang ada tipe kelainan refraksi namanya ya, entah minus atau plus gitu kan. Namanya kelainan refraksi bisa yang istilahnya progresif banget.
Ada juga. Iya, banyak pasien yang begitu. Artinya kontrol pertama setengah, 6 bulan loh jadi 1 gitu. Tahun jadi 2 ya. Ya itu memang ya tipe-tipenya begitu. Karena apa ya memang belum tentu tumor ya? belum tentu. Tapi kalau tumor apakah bisa seperti itu juga? Maksudnya kan tadi ada penglihatan apa namanya pandangan kabur ya guys istilahnya. Apakah bisa ditolak dengan kacamata terus jadi bening gitu? Betul betul. Jadi ada istilah kami pemeriksaan refraksi itu dia kelainan kacamata atau bukan. Sederhananya kalau di vaskes pertama mungkin tidak ada perangkat untuk refraksi, pinhole, kasih lubang kecil gitu, kalau setelah dipinhole kok tambah tajam ya ini refraksi. Tapi kalau ditambah pinhole kok sama saja, misalnya dari jarak 5 meter kok tetap 5 meter, nggak bisa jadi 7 meter atau yang lain, nah, mungkin ada kelainan organiknya. Apakah itu tumor apa bukan? Ya diperiksa lebih lanjut. Ngaten nggih, Mbak Mita Agnia yang Iya, belum tentu kecepatan dari pertumbuhan minusnya itu mesti tumor. Ya, ini ada pertanyaan dok, ada dari Yayu Setiawati. Saya takut memakai tetes mata dok. Horor. Ya. Ada tips mungkin dok, kalau misalnya kan mau ditetes itu kan harus melek dok, ya toh. Ada tips dari dokter mata mungkin. Bagaimana mentetesi biar asik ini. Apakah harus merem? Ternyata apa ini namanya? Muardiwai itu keren. Luar biasa dok. Topiknya tumor bisa kemana-mana kan gitu. Ya, enggak apa-apa. Horor. Jadi ya Mbak siapa tadi yang tetes mata horor? Iya, itu Mbak itu dok. Yuli ya. Mbak Yayu Setiawati, horor kenapa ya? Gini, mata itu sebenarnya kalau nggak ada gejala apa-apa, nggak ada keluhan apa, ya nggak usah ditetes Mbak Yayu. Oh, baik-baik saja. Ini sudah mekanisme yang bagus sekali. Jadi dengan kita berkedip itu sebenarnya mata kita akan dibasahi. Kita buka kayak gitu. Sistem pompanya berjalan begitu maha dahsyatnya paringane Gusti Allah. Iya. Coba kalau Pak Nonot harus netesi 1 menit itu kita berkedip sekitar 12 sampai 15 kali. Ya lah, itu mekanisme membasahi ini permukaan mata itu. Kalau Pak Nonot melek metoto gitu cagak nggo korek api ini. Wah, kudu dititrasi pakai tetes setiap berapa detik ditetes. Itu. Ini sudah mekanisme yang bagus. Jadi kalau Mbak Yayu nggak ada keluhan apa-apa di matanya ya nggak usah beli tetes macam-macam. Kalau ada keluhan dok? Kalau ada keluhan, karena kembali ke awal tadi, mata itu adalah jendela dunia. Jangan sembarang beli tetes. Kadang yo namanya orang kalau bejo, ya pas tetesnya itu. Kalau enggak pas malah memperparah dari apa yang dia rasakan atau infeksinya tambah parah. Begitu, Mbak Yayu. Salam jangan horor lah ya dok. Ya, periksakan. Nonton film aja ya. Iya. Ya, mungkin bisa menjadi jawaban untuk Mbak Yayu. Ya, ada lagi dok, pagi dok. Iya, pagi dokter dok mau tanya kalau katarak apakah harus dioperasi? Dan apakah katarak itu berbahaya? Terima kasih. Iya. Dari Anggi Astuti. Anggi Astuti 2508 artinya apa ya? Kelahiran 25 bulan Agustus, kemungkinan begitu, atau kelahiran 2008. Kita mau jawab apa? Mau jeda ini tak? Jadi begini, apakah katarak itu harus dioperasi? Jadi katarak itu kan kekeruhan di lensa mata kita ya. Kayaknya Bu apa Mbak apa ini? Mbak Anggi, Bu Anggi, ya Bu Anggi aja deh, nanti salah saya. Nanti marah, padahal masih nona. Ya. Bu atau Mbak Anggi. Jadi katarak itu kan kekeruhan di lensa. Lah, kekeruhan di lensa kita sebut katarak. Kemudian tingkat dari kekeruhan itu memang bertahap ya, memang ada istilah kami ada insipien, ada imatur, matur, hipermatur. Ya enggak apa-apa, ini masih pakai acuan itu. Kemudian operasi katarak itu kalau dulu era berapa ya? Sebelum 90-an, 80-an. Katarak itu
biasanya dioperasi kalau sudah matang, sudah matur. Matur itu bagaimana Pak Nonot? Kalau matur itu pasien datang ke tempat prakteknya Pak Nonot itu dituntun sama putrane, karena ada eruh. Burem. Kalau dijedai pakai jari ini berapa Pak? Jarak 1 meter sudah tidak kelihatan, itu matang. Itu dulu keputusannya ada pada dokter, Bapak harus operasi karena ini sudah matur, sudah matang. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalannya teknologi, di Mualdi juga ada ya, ada operasi namanya vakoemulsifikasi. Jadi ya kalau orang di masyarakat nyebutnya pakai laser ya, sebenarnya bukan laser, gelombang elektromagnetik digetarkan gitu. Itu masih ekstrimnya ya, masih insipien pun, masih imatur pun bisa diambil Pak. Ya. Jadi kalau masih belum matang pun masih kemerampu, mangga itu bisa diambil, berarti keputusannya ada pada pasien. Saya masih bisa kok untuk momong susu, untuk masak di dapur, untuk gini, nggak usah dioperasi dulu, boleh. Dok sudah mengganggu ya dok, ini udah silau-silau karena dia masih aktif ya, untuk baca, untuk setir mobil, silau melihat lampu, dilihat dari katarak, diambil juga bisa. Jadi masih tahapan katarak masih tipis pun sudah bisa diambil. Ya, begitu. Ya, jadi tergantung pada pasien itu sudah mengganggu belum. Cuma memang ada kondisi yang memang mengkhawatirkan, misalnya selain katarak juga disertai rasa cekot-cekot sampai mual, muntah, berarti itu kataraknya sudah mulai berulah, sudah mengganggu, sudah mulai muncul komplikasi-komplikasi, dan itu memang mau tidak mau harus dioperasi. Begitu. Pencerahan dok. Oh iya. Ada lagi dok pertanyaan, ya ini menarik dok. Dok tolong dijelaskan cara pencegahannya. Yang mana ini? Pencegahannya dari katarak. Tumor. Ini beda dengan tumor ya Mbak Maria? Kayaknya ini tumor itu. Apa ada pertanyaan di atasnya? Tidak ada? Tidak ada ya? Pencegahan apa ya? Ya tumor. Tumor ya. Bisa nggak dicegah? Tumor itu kan pertumbuhan jaringan ya, pertumbuhan jaringan atau mutasi jaringan begitu. Ya apa penyebab tumor kan disinyalir banyak faktor ya Pak Nonot ya. Juga radikal bebas dan sebagainya junk food dan sebagainya semacam. Yes, kita coba pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat, makanan-makanan yang baik, kemudian kalau paru katanya merokok juga bisa menyebabkannya, jangan merokok dan sebagainya. Pokoknya pola hidup yang sehat saja bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kan. Ya walaupun misalnya ini ada faktor genetiknya berarti aku aja kawin karo kae to. Misalnya gitu ya. Itu ya mungkin lah, tapi kan dikit. Salah satu pencegahan. Jangan kawin sama misalnya ada genetiknya gitu. Dia berkacamata jangan. Belum tentu juga itu kan? Belum tentu juga. Iya. Mantap sekali dok. Mantap jiwa. Ya, ada pertanyaan lagi dok. Ini menyambung dari Pak Wina yang ada di Pelambuyan 8 tadi kayaknya dok, dari Facebook. Kalau dok mau izin bertanya lagi, kalau terkena cahaya lampu yang begitu terang, mata langsung mengalami iritasi, memerah dan gatal, juga pusing. Jadi saya nggak berani kalau cahaya lampu begitu terang, apalagi sekarang zamannya lampu LED. Apa itu mata saya mengalami kelainan dok? Oh, berarti gini, gitu ya? Kayak vampir. Vampir gitu ya, kena cahaya. Ya ini masih sama apa tadi? Sjögren syndrome tadi ya? Sjögren syndrome. Oh, yang di Pelambuyan. Ya bisa iya, biasa tidak ya Mbak Wina, artinya perjalanan setelah mata kering itu kan bisa macam-macam. Bisa menyebabkan iritasi di mata, di kornea begitu. Ya tentunya harus dilihat, harus dilihat pakai alat di poliklinik mata gini juga bisa. Apakah korneanya terjadi sesuatu karena kok ada silau. Silau itu biasanya
yang berpengaruh di situ yang terkena biasanya di media refrakta. Media refrakta paling depan biasanya di kornea. Kornea entah infeksi, entah iritasi karena akibat kering tadi, sehingga harus dilihat. Kemudian kalau dengan lampu silau ya sementara sembari ditetes-tetes tadi ya pakai kacamata yang agak gelap untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk di mata kita. Begitu. Keluar rumah pakai kacamata. Ya, enggak apa-apa lah dibilang gaya memang yo. Gaya, udah apa-apa Mbak Wina. Keren. Cari yang model kayak itu apa itu? Ada jendelanya gitu kan bisa. Enggak apa-apa Mbak Wina. Sehat selalu. Mantap, Dok. Ya, ini ada lagi, Dok. Nah, ini harus cepat itu soalnya ini banyak banget tanya. Dok, maaf agak keluar topik yang kemarin sempat viral, Pak. Saya senang kalau viral. Justin Bieber terkena sindrom Ramsay-Han sehingga mata kanan tidak bisa berkedip. Itu efeknya bagaimana ya, Dok? Kalau mata tidak bisa berkedip. Wah. Bieber, Dok. Gimana, Dok? Itu saudaranya Pak Nonot ya? Kebetulan iya. Oh, iya ya. Kalah, Dok. Wah, Mbak Marsha Aluna 95 itu kelahiran 95. Berarti yang anak sekarang. Ya tahu? Iya. Berarti iya. Jujur li ya, basa-basa Jaksel mesti ini. Ya ini Jaksel ini. Jujur li, ya literally gitu kan. Ya, prinsipnya tadi ada pembahasannya. Jadi kalau mata kita itu tidak bisa menutup, ya. Sekarang banyak juga selain Justin Bieber tadi, era daring ini kan pada bergadget-gadget ria, berhandphone ria, berlaptop ria, sehingga mata ini kan jarang berkedip. Kalau tadi saya sampaikan kita berkedip 1 menit sekitar 12-15 kali. Kalau kita konsentrasi pada gadget mungkin semenit bisa hanya 2-5 kali berkedip, sehingga mata ini banyak terbukanya. Ya, Mbak Marsha, termasuk sama dengan tidak bisa berkedip tadi. Efek tidak bisa berkedip kan mata ini jadi kering. Ya, walaupun dibasahi, ya tetap terbuka gitu ya kering. Akibat dari kering ya sama ya, seperti yang lain tadi kering, jadi korneanya bisa infeksi, ya. Apalagi ini tidak bisa berkedip sama sekali, berarti istilah kita lagoptalmos ya, lagoptalmos buka terus melototo gitu. Bayangkan saja Mbak Marsha 1 menit tidak usah kedap coba, mas pedes banget. Ya kan? Sambelnya limo. Tingkat dewa, ya kan? Iya. Harga cabai mahal sekarang Pak Nono. Iya, Dokter. Iya, ya jadi efeknya kelanjutannya jadi panjang nanti ya Mbak Marsha ya. Ya efek dari tidak bisa berkedip tadi, bahkan sampai kerusakan kornea, sampai perforasi istilah kami ya, jebol gitu korneanya harus diambil dan sebagainya lah gitu. Siap. Ya. Pertanyaan terakhir Dokter untuk sesi kita pada pagi hari ini dari Farida Kusnandari. Pagi Dok, kalau mata sering terasa gatal ketika terkena debu, penanganannya gimana ya Dok ya? Ya ini sehari-hari Dok. Boleh Sehari-hari. dikucek Dok? Udah dikucek. Dikucek. Kalau ini jelas ya Pak Nonon, ada kata-kata debunya debu. loh. Berarti Farida Kusnandari, nggak ada tahunnya ini, Ibu kayaknya, Mbak. Ada debu loh ya, berarti debu itu bisa kecil-kecil, bisa kayak pasir, bisa kerikil, nggak mungkin ya, kerikil ya, batu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kecil-kecil debu. Ya, kalau ada material itu kan tajam juga debu itu sebenarnya kalau dilihat pakai mikroskop. Masuk di mata, terus diucek-ucek itu kayak di amplas Pak Nonot. Amplas tahu toh? Amplas apa bahan dihaluskan pakai amplas. Kornea itu kayak di amplas. Dia akan menambah cedera dari korneanya, dari matanya. Nah, terus nek kelilipan gimana ya minimal merem lah, merem ya diperiksakan, ya kan. Ya tetes beli di warung boleh lah, tapi jangan yang antibiotik lah, yang biasa-biasa saja, penyegar saja. Tidak apa-apa sementara loh ya. Tapi memang
refleks tangan ini ya. Kalau ada sesuatu di mata itu minimal ucek-ucek. Atau di apa itu, ditekan-tekan gitu. Ya itu sebenarnya menambah cedera pada mata. Sehingga ya sebaiknya ditetesi, tapi yang ringan loh ya, jangan tetes antibiotik atau apapun, diperiksakan. Kalaupun itu ada materialnya, ada debunya ya diambil. Nanti dokter vaskes pertama atau dimanapun bisa melakukan itu. Di Rambang itu dok, pernah dengar dok? Rambang, saya sering ditanya sama pasien. Sekarang ditanya oleh narasumber kita. Rambang pakai daun sirih ya? Air aja dong. Air toh? Air daun sirih nanti. Baru pertama ini ditanya kalau pakai air biasa. Biasanya pakai daun sirih. Kalau daun sirih itu memang anu ya, apa namanya, warisan leluhur ya, gitu ya. Saya mungkin. Iya. Asal daun sirihnya direbus dulu matang ya enggak apa-apa. Air pun air matang mungkin ya. Nah, ambil dari keran gitu kan ya enggak steril ya. Takutnya menambah kebun binatang ke situ kan jadi malah berabe. Ya. Situ di Rambang ya, asal airnya digodok matang, ya jangan panas banget langsung masuk. Pak Totot, wassalamualaikum nanti kan. Ya direngke dulu di panci adem, ya enggak apa-apa. Iya. Kalau itu apa tadi, sirih itu kan sebenarnya astringger ya, penyegar juga sih, enggak apa-apa. Iritasi ringan gitu. Boleh ya? Boleh. Ya, baik dokter, terima kasih sekali untuk kesempatannya pada pagi hari ini, dan misalnya tadi terlambat mengikuti acara kita pada pagi hari ini, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe akun sosial media kita RSUD Dr. Muardi. Baik dokter, untuk take home message, Take home message. apa yang harus dilakukan untuk pencegahan untuk kesehatan mata serta deteksi take dini home dari message. tumor mata? Silakan. Iya, seperti yang disampaikan awal, mata itu adalah jendela dunia. Itu yang terpenting. Apapun penyakitnya, mata itu adalah jendela dunia. Artinya penglihatan, tajam penglihatan itu yang paling utama dan paling pertama. Itu ada bintetannya atau apa, kalau penglihatannya masih bagus ya alhamdulillah. Tapi jangan lupa bahwa gejala-gejala yang muncul di mata, khususnya pada hari ini tumor, benjolan atau apa, harus diperiksakan untuk menambah fungsi dari jendela dunia tadi, biar kita sampai akhir hayat masih bisa menikmati indahnya dunia, menikmati indahnya Muardi bayi, ya itu dan sebagainya. Gitu, mari kita jaga mata ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dokter, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.